Teman-teman semua, perlu kita ketahui al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Nah, dan cahaya itu tidak akan masuk di hati yang gelap, hati yang kotor, hati orang yang penuh dengan maksiat. Paham ya? Iya kalau hati yang gelap. Tapi kalau ajaran yang gelap gimana? Semua itu akan kita hadapi dengan ilmu, dengan hikmah, tidak dengan gegabah. Alhamdulillah, ini kita sedang membangun aula tempat ngaji kita. Nah, ini sebentar lagi selesai. Jadi saya minta doanya, ya. Sama-sama kita doakan pondok kita biar berkah, biar semakin meluas sehingga mudah menyebarkan agama. Amin. Al-Fatihah. Subhanallah bihamdihi. Santri-santriku yang kucintai, kita akan melakukan ritual. Semuanya siap? Siap. Ya, mulai. Ikuti Kiai. Ya Ruslan, Ya Ruslan, Ya Ruslan, Ya Ruslan, Ya Ruslan, Ya Ruslan, Ya Ruslan. Ya Ruslan, Ya Ruslan, Ya Ruslan. Siapapun yang menentang ajaran kita adalah musuh. Ya Ruslan, Ya Ruslan, Ya Ruslan. Ya Ruslan, Ya Ruslan, Ya Ruslan, Ya Ruslan, Ya Ruslan, Ya Ruslan. Rit, ada berita baru nih bos. Apa tah? Saya itu belakang ini melihat santri-santri Al-Faris tuh beli benda-benda yang aneh. Kayak mau ritual-ritual gitu. Beneran? Dan yang mengherankan lagi, saya tuh lihat santri Al-Faris sering janjian-janjian malam. Wih bahaya ini, gawat. Kayaknya ada masalah besar nih. Bukan sekadar perbedaan manhaj. Kita harus cek. Makanya secepatnya kita cari bukti sebelum konflik ini akan membesar. Betul. Kita cek sekarang aja, Hari. Yuk. Apa tuh merah-merah? Kita datang. Aduh, petanda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para santri, serta juri yang kita hormati. Pada waktu ini, kita berkumpul berdasarkan forum debat lumba ilmiah antara Ponpes Al-Faris bersama Ponpes An-Nur. Dengan itu, mengenai temanya, kedudukan ilmu fikih dalam pembentukan akhlak santri. Pertama-tamanya kita meminta ulasan dari Ponpes Al-Faris. Bahwa dari musik berganti satu lisani syarat sahnya sholat bila bisujudil khofi dalam bangunnya khauf. Ngabdi gani contohnya Harun pasti ikut di perdebatan ini karena dia tuh kuat berargumen. Dan yang bahayanya lagi, emosinya tuh kuat menggejolak. Justru itu yang kita manfaatkan. Ayolah, bentar lagi. Kala datang kepada mereka utusan sampai akhir ayat yang fikir dalam Allah Ta'ala Farid menang bukan karena mengalah, tapi karena menegakkan kebenaran. Ya, lanjut. Tenang. Ini forum ilmiah ini. Mari kita lihat kesimpulan dari juri kayak mana. Ilmu fikih menjaga agama dari penyimpangan. Tanpa fikih, agama jadi tanpa pagar. Dengan fikih, akhlak dididik secara sistematis dan sah menurut syariat. Gimana? Betul?
Betul, betul. Sedangkan kesimpulan dari Ponpes Al-Faris, ajarannya ini lebih menekankan kebebasan spiritual, yang mana batasan-batasan fikih hanya akan mengekang perkembangan jiwanya si santri. Gimana? Betul? Baik, untuk acara selanjutnya kita akan ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, bolehkah seorang santri mengambil keputusan hukum berdasarkan kias ketika guru tidak berada di tempat? Jelaskan dalil dan syaratnya. Monggo dari Ponpes Al-Faris. Ya, menurut kami, fikih tidak perlu dijadikan dasar moral. Akhlak itu lahir dari hati, bukan dari aturan. Ya, terlalu banyak fikih hanya saja membuat agama kaku dan membatasi kreativitas santri. Yang terpenting adalah niat yang baik, bukan detail hukum. Karena sejatinya ilmu tidak bisa disamakan dengan akhlak fikih dan akhlak yang mulia. Ya, itu sudah berbeda, boy. Harun. Apa tadi Anda bilang? Fikih itu tidak perlu. Lantas bagaimana Anda bisa memastikan bahwa ibadah Anda itu sah? Bagaimana Anda menjamin transaksi Anda itu tidak riba? Terus bagaimana Anda bisa mengetahui Anda itu melakukan halal dan haram? Dengan ini, Run, fikih itu agama menjadi fleksibel, bukan menjadi selera pribadi. Fikih itu menjadi panutan, bukan belenggu. Justru fikih yang sering mengekang. Mengapa harus terpaku pada pendapat ulama masa lalu? Ya, kami lebih memiliki kebebasan interpretasi sesuai zaman sekarang. Karena di zaman sekarang ini tidak bisa disamakan dengan zaman ulama dahulu. Paham nggak? Aduh, masih belum paham, Harun. Memang benar. Islam itu boleh fleksibel, tapi ingat, Islam itu fleksibel bukan bebas sebebas-bebasnya. Makanya ulama mengatakan fleksibelnya Islam itu dalam koridor nas, bukan semaunya. Kalau semaunya, agama menjadi selera pribadi. Kalau agama menjadi selera pribadi, enak dong. Kita bisa merubah halal menjadi haram, haram menjadi halal. Itu bukan perubahan, tapi itu penyimpangan agama, Harun. Jadi menurut Anda kami sesat? Kami tidak mengatakan Anda sesat, tapi kami menanyakan argumen Anda tanpa dasar. Kias itu untuk orang yang merasa pintar, padahal tidak tahu batas dirinya. Tanpa guru, ilmu akan sesat. Dong, pora. Memang benar, kias itu perlu syarat. Tapi ingat, Imam Syafi'i pernah mengatakan, seseorang jika memahami ilat, maka dia boleh beristihad. Betul gak? Jangan mengutip ulama untuk menenangkan debat. Itu bukan ilmu, tapi itu trik. Betul nggak? Ya, harap tenang penonton dan para peserta untuk tenang. Ya, lanjut. Itu bukan trik, tapi itu memang jawabannya. Dan ingat, Harun, kami tidak mencari kemenangan, tapi kami cari kebenaran. Betul gak? Ya, harap tenang. Ini kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Untuk pertanyaan kedua ini mengenai bolehkah menerima fatwa dari guru yang tidak jelas sanad keilmuannya. Oke, dari Ponpes An-Nur dipersilahkan. Ya, bismillah. Ilmu itu perlu sanad. Ilmu tanpa sanad itu fitnah. Sebagaimana sabda Rasul, ilmu diambil dari ahlinya, bukan dari orang yang
tidak tahu dari siapa dia belajar. Kau ini guruku. Jadi kesimpulan pada waktu ini yang kita telah dapatkan, kita terus ajukan pemenangnya siapa. Akan tetapi yang tahu itu adalah juri. Bagaimana juri? Pemenang kali ini dari Pompes Anur. Lah, nggak sia-sia mutul ah. Ih, apa nih? Apa ini? Nantilah. Tak kabari Wes dulu. Woi, kira semuanya sudah selesai ya? Santai. Kau belum tahu siapa kami? Santai. Kalau kau yakin dengan ilmumu, Hei, ngapain? Gak terima kamu? Ceh, Kamu gak apa-apa? enggak. Ayo, Sana. ayo gitu. Wes. Apa Lihat tuh? deh. Tadi saya nemu ini di aula, tapi nggak tahu isinya apa. Coba Wes, kita cek Wes. Apa isinya? Target. Bahaya nih Wes. Kayaknya mereka merencana sesuatu. Apa tuh? Apa yang mereka rencanakannya? Kita harus cari tahu. Assalamualaikum Pak Yai. Tepat sekali. Harun, masuk. Kenapa kamu bisa kalah, Harun? Maaf Pak Yai. Kamu bikin saya malu. Sekarang dengarkan baik-baik. Mereka menghinamu bukan karena ilmumu kurang, tapi karena mereka takut padamu. Sekarang pasang kupingmu, Harun. Siapapun musuh kita akan singkirkan mereka semua. Kamu paham? Paham Pak Yai. Besok malam kita harus cepat melakukan tahap pertama. Yerusalem bilang harus cepat. Jangan sampai ada yang tahu. Kalau ketahuan, semuanya akan hancur. Baik, kita harus kerjakan dengan baik, sangat baik. Siap. Mana bro? Kita harus cari tahu ini. Apa ini? Ini jejak apa ini? Wih, ada kain hitam. Bau-bau asap kayak habis waktu dipakai bakar-bakaran. Mereka merencanakan sesuatu. Kayaknya ini bukan ancaman kosong. Kita harus waspada. Kita harus lapor. Ini kita bawa biar sebagai bukti. Sini. Ada santri Al-Faris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Ada berita apa? Lapor Pak Yai. Kemarin ketika kami Hirosa, kami menemukan jejak telapak kaki dan benda-benda kecil. Dan selembar kain hitam khas seragam Al-Faris. Kalau memang benar mereka ada rencana buruk, ya kita hadapi dengan hikmah. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Tapi ingat, hati-hati. Tapi Pak Yai, kita tidak punya waktu banyak. Kalau kita diam saja, mereka bisa melukai teman-teman kita. Kebenaran butuh keberanian. Keberanian butuh strategis. Jangan sembrono. Semua kita pikirkan gimana bagusnya. Direncanakan. Ya, paham ya? Ya.
Farid sudah mencuri kemenangan kita kemarin. Sekarang mereka mengawasi kita. Ya udah, kita lanjut ke tahap pertama. Kita mulai besok. Tapi jangan buat mereka panik. Biar mereka bingung. Perang itu bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan pikiran. Lagi ngapain nih? Lagi kopi nih. Boleh lah, boleh. Monggo. Ada kabar baru gak? Ada nih. Tadi malam aku ada lihat santri dari Afaris membawa kotak besar ke gudang belakang Skar. Seriusan kau? Serius nih? Kau tahu isi kotak itu? Gak tahu gue. Kayak mana? Tenang. Kita cek gudang itu sekarang. Benar. Cek. Jangan berisik, kawan. Kotak apa itu, Bos? Kita cari, Bro. Tahu? Coba lihat dulu. Ini provokasi. Di sana apa itu? Kemenangan tanpa kasih. Kemenangan tanpa kasih? Bunga apa itu? Ini bahaya. Mereka merencanakan suatu penyerangan. Kalau mereka merencanakan satu penyerangan, pondok kita dalam bahaya nih. Iya, betul. Alat provokasi semua. Gimana nih? Siapa itu? Pak Yai, saya ingin melaporkan beberapa hal yang menurut saya janggal. Semalam saya sama Uwes menemukan perkara-perkara janggal di belakang pondok. Saya menemukan jejak kaki dan perkara-perkara yang menurut saya membahayakan pondok. Bagaimana kalau kita melaporkan kepada aparat? Jangan dulu. Cari bukti yang kuat, lalu laporkan. Tapi waktu kita tidak banyak. Allah. Kalau gitu kamu malam ini awasi area belakang pondok. Jangan konfrontasi. Cukup diawasi. Ya? Yes. Udah, Anas. Insyaallah. Apa tuh? Ya, ayo cek. اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. Tadi malam, saya melihat 2 orang laki-laki pakai hoodie hitam dekat kamar mandi belakang. Kalau ini terus terjadi, kita harus pindah ke masjid. Betul. Tapi kita harus tenang. Kita harus cari tahu pelan-pelan. Mereka mulai main psikologis. Ini baru permulaan. Maka hati-hati. Masuk. Tadi pagi ada surat masuk. Mereka memantau kita. Bahaya. Sepertinya mereka ingin menunjukkan bahwa mereka lebih satu langkah depan kita. Ini bukan lagi perselisihan antar pondok. Tapi ini operasi yang sudah terorganisir. Kita perlu bukti, bukan hanya dugaan saja. Ya, kalau begitu malam ini kalian ikuti mereka. Tapi jangan bertindak. Ya? Bisa dimengerti? Baik.
Tuh mereka. Iya. Ayo kita. Kalian sini berdua. Oke, semua sudah siap? Ya, malam ini kita mulai tahap kedua, yaitu membuat mereka panik. Gimana kalau ketahuan? Kayak bilang, siapa takut, keluar sekarang. Nggak usah ikut, nyusahkan orang aja. Harus berani. Ngapain mereka itu? Iya, kayaknya mereka buat rencana baru deh. Bahaya nih, kacau. Cerita. Ya, Gimana kita ikut mereka. Woi, siapa tuh? Kita keluar. Aduh, kayaknya udah aman kita. Selamat dari mereka. Besok pagi kita lapor setahun saja. Pak, tolong jelaskan makna ibarat ini bagaimana nih, Pak? Assalamualaikum Pak Yai. Ya, ada apa? Kami menemukan satu berita Pak Yai. Kemarin kami menemukan 2 santri Al-Faris menggunakan seragam hitam menyelinap jalan ke belakang pondok mereka sendiri. Lalu kami mendapatkan barang bukti, alat-alat provokasi. Ini Pak Yai. Kalian nekat. Tertangkap bagaimana? Ini bukan masalah 1 orang 2 orang. Ini masalah pondok. Pondok bermasalah, kiai juga dalam masalah. Saya percaya Farid sama Wes ini bisa membaca situasi. Sekarang fokusnya bagaimana cara mencegah mereka. Betul. Kita amankan area belakang pondok. Dan kita harus cari bukti sebelum kita bisa melapor. Pak Yai, Farid dan Wes kemarin mereka mengintip kita, hampir ketahuan. Farid ini telah mengganggu rencana besar kita. Apa perlu kita memberikan mereka pelajaran? Belum. Untuk sekarang, beri mereka pesan yang tidak akan mereka lupakan. Barang apa itu? Ayo. Bahaya nih. Alat provokasi. Becus nih. Ini apa lagi? Mereka pasti bergerak malam ini. Kalau mereka pikir ini membuat kita mundur, mereka salah. Assalamualaikum. Ya, ada berita apa? Lapor Pak Yai, ini sudah keterlaluan. Kami sudah mendapatkan bukti begitu banyak.
kita tidak bisa biarkan pondok kita terjadi kekacauan malam ini. Farid, kamu ikut saya kembali ke Ruslan. Tapi Pak Yai, itu berbahaya. Kadang kejahatan berhenti bukan dengan amarah, tapi dengan keberanian kita berdialog langsung dengan orang yang bersangkutan. Ya, kamu di sini aja, wes. Farid. Jadi dalam bab ini ternyata nikah itu boleh 7 orang wanita. Yang pertama kita nih cari wanita itu harus cantik. Ya. Jadi agama, nasab itu yang penting cantik. Yang kedua baru nasab, agama. Ngapain kalian kesini? Santai dulu. Kami ingin bicara, bukan bertarung. Masya Allah. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Pertemuan ini yang saya nanti-nantikan. Ya, kalau begitu mari ikut saya. Ruslan, saya ingatkan kamu baik-baik. Santri mulai resah, banyak yang terluka, pondok mulai kacau. Tolong hentikan semua ini. Kebenaran itu harus diperjuangkan walau dengan ketakutan. Jika kebenaran harus memakai ketakutan, itu bukan kebenaran. Anak muda, kau tahu apa? Ruslan, jalanmu salah. Hancur-hancur. Justru aku sedang membangkitkan generasi yang kuat. Tidak seperti pondokmu yang pengecut. Hamzah, kau perlu tahu itu. Harun, bersiap untuk rencana kita malam ini. Berani kau ganggu pondok saya. Hati-hati. Punya aku. Ya, maaf. Kau. Nah, Nyem dulu aku. punya aku nih. Nyem dulu lah. Terus aku pengennya apa? Nyem dulu sebentar. Janganlah. Nyem dulu. Harun, emang yakin kita melakukan ini? Run, ingat, keraguan itu termasuk sebuah kegagalan. Ambil ini. Yuk, pasukan 1 ke arah kiri dan 2 orang ke arah kanan. Sini pasukan 1, pasukan 2 siap. Pokoknya kita akhiri malam ini. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Hentikan ini semua! Rid, sudah Rid. Kalian semua, kalau mau melukai pondokku, langkahi dulu aku. Run, cukup Run. Kau itu sudah salah. Mari bertobat bersama. Kita sudah salah. Semua ini salah. Sudahlah Run. Tidak ada yang terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Harun! Dasar kau pengkhianat!
Ruslan! Kalian semua, hancurkan mereka sekarang! Berhenti Ruslan, kau sudah tertangkap. Baiklah, nampaknya memang tidak ada jalan lagi untuk keluar. Tapi sebelum itu, aku memiliki salam perpisahan untukmu. Ayo cepat. Ruslan, sudah berapa kali saya bilangin kamu itu salah. Ulah. Red,
Farid, aku minta maaf ya. Semua ini karena kebutaan kami. Run. Gak apa-apa. Semua orang punya masa lalu. Gelap bisa melengahkan siapapun. Tapi lihatlah, kau sudah memilih cahaya. Sekarang kamu sudah sadar. Maka jangan kejar kami ketika malam lagi ya. Karena tiap episode jantungku hampir copot. Awas. Awas. Ulang. Oh, ini langsung pergi mereka ya? Hentikan ini semua. Oh, enggak ya? Enggak usah ya? Aduh. Masa lalu, gelap bisa melengahkan siapapun. Tapi lihatlah, kau sudah memilih cahaya. Kau kira aku tidak tahu ini semuanya siasatmu, Hamzah? Kau tunggu pembalasanku di season 7. Taklid buta.